Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meminta stok bahan bakar minyak bersubsidi untuk nelayan terjamin. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengungkapkan akses nelayan terhadap bahan bakar minyak bersubsidi masih sangat terbatas. Hal ini lantaran dari sekitar 11.000 desa nelayan hanya ada 388 unit stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang tersedia. Berkaitan dengan itu, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah akses BBM bersubsidi bagi para nelayan dengan berkoordinasi bersama Pertamina dan BPH Migas untuk menambah kuota BBM bersubsidi ke masing-masing lembaga penyalur BBM nelayan. Selain itu, Menteri KKP juga menggandeng Menkop UKM Teten Masduki agar koperasi bisa menyediakan BBM bersubsidi jenis solar untuk nelayan. KKP juga berkomitmen KKP akan selalu hadir untuk nelayan, terutama dalam masa-masa sulit seperti masa kenaikan BBM saat ini. Salah satunya melalui perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya, antara lain terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil. Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan bahwa rencana implementasi visa digital nomad masih dalam pembahasan dan menjadi pekerjaan rumah bagi kementerian. Oleh karena itu, Menparekraf mendorong perubahan imigrasi membenahi birokrasi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyampaikan terdapat 3.017 turis yang gunakan wisata tujuan sosial budaya sebagai pekerja digital tak menetap atau digital nomad selama periode Januari hingga Agustus 2022. Digital nomad adalah sebutan bagi warga negara asing yang bekerja secara jauh sembari liburan di Indonesia, di mana mereka datang ke Bali dengan visa tujuan sosial budaya B211. Visa B211 berlaku selama 2 bulan dan bisa kembali diperpanjang untuk waktu 6 bulan. Para digital nomad yang ingin bekerja dan berlibur di Indonesia harus mengantongi kitas yang diterbitkan imigrasi setempat. Masalah perizinan kitas dan visa ini yang menjadi sorotan Menteri Sandiaga dan Presiden Joko Widodo. Presiden dan juga Menteri menilai pemerintah harus membenahi birokrasi imigrasi agar para calon digital nomad ini tidak hanya bekerja namun juga berinvestasi dan membuka lapangan pekerjaan, peningkatan ekonomi dan ekspor. Untuk mencapai hal itu, pemerintah akan membenahi sejumlah sarana dan menambah fasilitas penunjang digital nomad lainnya seperti coworking space yang mumpuni. Disampaikan tujuan kita bukan hanya mengatur dan mengontrol, tapi harus melayani agar kunjungan wisatawan semakin tinggi yang berkualitas, yang memiliki potensi untuk berinvestasi, membuka peluang usaha dan lapangan kerja, dan juga membawa teknologi terkini dalam bentuk teknologi transfer. Dan saya juga ditugasi oleh Bapak Presiden untuk jemput bola ke beberapa lokasi seperti Singapura, Malaysia, dan Eropa dalam beberapa bulan ke depan untuk menemui calon-calon para digital nomad yang akan melakukan kunjungan wisatawan baik melalui B12 atau melalui jenis visa berikutnya, itu second home visa yang untuk lebih jangka panjang. Ini akan kita fasilitasi dan harapannya nanti akan ada transformasi dari ekonomi kita semakin terbuka. Kita beri kesempatan kerja tentunya sesuai dengan peraturan yang kita miliki untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat kita. Pemerintah dan DPR telah menyetujui rancangan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang. Dengan persetujuan ini, maka akan bertambah satu lagi provinsi dari pemekaran Papua Barat. Dengan tadi sama-sama kita sudah mendengarkan persetujuan semua, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kita semua yang hadir di sini, apakah rancangan undang-undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya pada hari ini kita setujui menjadi undang-undang dan akan kita teruskan pada pembahasan tingkat 2 atau rapat paripurna? Setuju. Alhamdulillah. Komisi 2 DPR RI dan Menteri Dalam Negeri menyetujui rancangan Undang-Undang tingkat 1 pembentukan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai bentuk persetujuan tingkat 1, dilakukan prosesi pendataan sekaligus penandatanganan peta wilayah oleh perwakilan dari masing-masing peserta raker.
Ketua Komisi 2 DPR RI dalam rapat bersama DPD RI mengatakan setelah disetujui tingkat 1, RUU tentang pembentukan Papua Barat Daya akan diteruskan ke rapat paripurna untuk dilaksanakan pengambilan keputusan tingkat 2. Pemerintah optimis bahwa pembentukan Provinsi Papua Barat Daya akan mempercepat pembangunan di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua yang serupa dengan pembentukan 3 daerah otonom baru. Momentum inilah momentum yang bersejarah, kira bukan hanya untuk Papua juga, tapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi DPR serta Komisi 1 DPD yang kami hormati, pada rapat Panja tanggal 30 Agustus 2022 yang lalu, dilanjutkan dengan rapat Tim Prumus, Timus, dan Tim Sinkronisasi atau Tim SIN tanggal 31 Agustus 2022, baik Komisi 2 DPR RI, Komisi 1 DPR RI, dan pemerintah telah bersepakat terhadap 154 daftar inventarisasi masalah atau DIM RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Daya. Menteri Dalam Negeri memaparkan adanya aspirasi dari Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Kaimana yang ingin menjadi bagian dari Papua Barat Daya. Angka kematian bayi pneumonia menjadi penyebab kematian utama anak-anak di dunia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebut, dengan imunisasi PCV dapat menurunkan angka kematian bayi, balita, dan stunting akibat pneumonia. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin dalam peresmian pencanangan imunisasi PCV tingkat nasional di Puskesmas Talang Jambe, Kota Palembang secara virtual mengatakan, program imunisasi pneumokokus konjugasi atau PCV merupakan tujuan untuk menekan kasus pneumonia sekaligus stunting di Indonesia. Pneumonia merupakan penyakit infeksi endemis serta penyebab utama kematian pada bayi dan balita di dunia. Kasus kematian bayi di Indonesia akibat pneumonia sekitar 14,5% dan 5% kematian dialami balita setiap tahunnya. Untuk itu vaksinasi PCV sangat penting karena telah terbukti mampu menurunkan pneumonia secara drastis. Melihat manfaatnya yang besar, Menkes berharap pemberian imunisasi PCV tidak hanya menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat pneumonia, namun juga dapat mencegah anak terkena stunting. Alasannya, pneumonia tidak hanya menyebabkan radang paru, tetapi juga mengganggu gizi penderitanya. Penyakit tersebut dapat diobati jika terdiagnosa sedini mungkin serta dapat dicegah dengan imunisasi. Kementerian Kesehatan telah berkomitmen untuk melindungi seluruh anak Indonesia dari ancaman pneumonia melalui pemberian imunisasi PCV yang dilaksanakan secara bertahap dimulai sejak tahun 2017. Oleh karena itu, selain bisa menurunkan kematian bayi dan kematian balita, vaksin PCV ini juga penting untuk menurunkan tingkat stunting. Jadi kita mendapatkan 3 hal sekaligus, menurunkan angka kematian bayi, menurunkan angka kematian balita, dan menurunkan angka stunting. Itu adalah 3 target RPJMN yang kita dapatkan dengan melakukan rollout secara nasional vaksinasi PCV ini. Oleh karena itu, kita sudah berbulat tekad bahwa mulai tahun 2022 di seluruh Indonesia vaksinasi atau imunisasi PCV ini akan kita lakukan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.